Takutnya anda tidak cukup umur gitu. Iya, jangan dicontoh. Iya, jangan dicontoh. Nonton bokep itu untuk 18 tahun ke atas. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Iksan di channel USAK. Kali ini gue lagi sama temen gue nih, temen dari SMP sampai sekarang masih barengan ya. Cuman beda kampus, tapi nggak apa-apa lah. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Siapa namanya? Kenalin dulu dong. Ya, nama gua Farid. Biasanya dipanggil M kalau di kalangan orang Purwakarta. Biasanya manggil gua M. Ya, M apa? M doang gitu karena nama gua kan M Topik Farid. Jadi si orang-orang tuh ngambilnya tuh nama M doang gitu ke gua tuh. Jadi ya udahlah, itu udah publik juga nama M, jadi enak didengar juga. Ya udah M aja. Daripada Farid menurut gua gak. Ada yang mau dipromosiin nggak? Oh ya, sekedar promosi juga di sini. Gue juga punya akun YouTube namanya Pukul 7. Nah di situ tuh kontennya konten hiburan, banyak lah kegiatan atau konten hiburan juga. Jangan lupa teman-teman subscribe, nah itu subscribe ya teman-teman. Oke, nanti gue disimpan ya linknya di deskripsi ya. Oke, gue mau nanya nih, kesibukan lo sekarang apaan? Untuk kesibukan sekarang sih gue masih fokus ngampus juga, karena emang sekarang kan udah mau semester akhir juga. Jadi ya udah fokus dulu. Emang sempat kerja juga sih kemarin di pabrik, ya biasalah, pabrik Purwakarta kan emang industri juga. Jadi ya udah peluangnya pabrik. Bagian apa? Bagian produksi. Pas itu gue bagian produksi. Terus planning gue ke depan emang pengen jadi pengusaha juga lah. Amin. Pengen ada cita-cita gue sebenarnya sih. Ya kan kita kuliah di bidang seperti itu ya. Maksudnya menjurusnya ke situ lah gitu. Karena menurut gue tuh orang tuh bisa bener-bener kaya kalau mereka tuh punya usaha sendiri. Kalau mereka cuman kerja di bawah orang lain gitu, ya udah gitu aja. Cuman jadi babu aja selama ya jadi babu aja. Jadi prinsipnya harus dirubah lah. Ya makanya mindsetnya harus dirubah. Apa mau sekecil apapun usaha kita, ya itu kita jadi bos men. Nah gitu. Makanya gue tuh pengen, ya selain gue juga bikin, ya emang siapa orang sih yang nggak mau kaya kan, banyak duit pasti semua orang pengen banyak duit ya. Nah gue juga pengen sambil buka lapangan juga buat orang-orang deket gue gitu. Nah itu cita-cita gue juga, pengen mengangkat derajat seseorang lah. Ketika gue di bawah kan, nanti suatu saat kita di atas kan, kita bisa ngangkat saudara-saudara kita kan yang butuh peluang kerjaan gitu kan. Terus sekarang gimana sama pacar lo? Pacar aman. Satu lah, nggak ada kata masih. Harus satu. Gue tuh orangnya setia. Amin. Prinsipnya. Amin. Ya asli orang gue setia udah 5 tahun, mudah-mudahan bisa nyampe lah. Amin. Tapi gue pengen nanya nih, menurut lo pacaran zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Anak-anak zaman muda sekarang kan gue bingung ya. Dulu kan nggak separah kayak kita zaman dulu ya, tapi gue lihat sekarang tuh makin parah, makin, ya bukan berarti gue ngejudge mereka sebagai generasi buruk ya, tapi gimana ya, sekarang anak kecil aja sekarang udah pegang-pegang HP kan. Zaman gua mana ada kayak gitu anjing. Iya, menurut gue sih faktor karena sosial media juga ya, atau faktor HP. Nah itu juga yang bisa menurut gua ngurubah mindset anak-anak zaman sekarang gitu. Emang pas zaman kita tuh emang dulu tuh beda sebenarnya. Nggak bisa dibandingin juga kalau zaman kita zaman sekarang, karena menurut gua sih untuk zaman sekarang ini memang tantangannya berbeda. Zaman dulu juga tantangannya berbeda gitu. Jadi emang kalau misalkan kita ngikutin zaman berbeda kan, sekarang zamannya makin modern, makin canggih, teknologi makin berkembang aja kan. Kita bingung mau gimana pun kita mencegahnya, kita bingung. Kita nggak bisa memaksa. Nah itu juga karena sosial media juga, jadi anak-anak zaman sekarang tuh memaksakan mereka untuk eksis. Maksudnya mereka tuh kalau nggak eksis, ya udah mereka ketinggalan zaman, mereka nggak gaul gitu disebutnya kan, itu yang menjadi faktor masalah. Ya gengsi diutamakan lah. Ya gengsi. Nah itu gengsi diutamakan. Sedangkan zaman kita dulu kan emang ya udah gitu, mentok-mentok kan paling di SMS-an, habis pulsa, ya udah. Kalau zaman sekarang kan ada sosial media kayak WhatsApp. Dulu tuh ada sempat BBM. Nah dari adanya BBM itu mungkin udah ada generasi-generasi yang sekarang. Sebenarnya kalau dibilang parah, sama-sama parah juga,
karena memang zaman dulu juga mungkin gak dipublish, mungkin iya, betul. kayak apa ya kayak gitu kan, itu mungkin gak dipublish karena memang gak ada medianya gitu ya, Iya, gak ada betul. medianya, kayak adapun medianya pasti burik 3GP kayak gitu. Model zaman sekarang kan ya gimana lagi, orang media udah banyak, si anak-anak enggak, si remaja-remajanya mas sekarang oh ya udah gitu, gimana lagi kan, itu emang kalau disebut kecelakaan ya udah itu bisa jadi kecelakaan Iya, atau tidak sengajaan dari si remaja itu Iya, kayak makanya gue dikhawatirkan tuh nanti, sekarang aja udah gini nih, perkembangan udah kayak gini, apalagi nanti kan Iya. ketika kita punya anak, gue bingung, gue harus ngajarin Iya. kayak gimana, seperti apa, karena gue juga nggak bisa memaksakan buat anak itu menjadi seperti gue yang sekarang gitu Iya. loh, karena pasti beda dong zamannya, zaman sekarang kayak gini, zaman nanti dikhawatirkan gue lebih buruk lagi gitu kan, nanti feedbacknya ke anak gue ya buruk juga gitu, Iya. gitu yang gue khawatirkan. ya. Dan emang walaupun kita udah tua juga, maksudnya kita tuh nggak bisa nolak teknologi juga ya, teknologi Ya, itu iya. pasti berkembang. Iya, pasti. Setiap detik itu pasti berkembang. Iya, Jadi pasti. makanya ya udah, emang sih harusnya kita tuh mempersiapkan anak-anak sekarang tuh di sosial media kayak gitu biar mempersiapkan untuk kedepannya kayak gimana ya. Cuman ya harus apa istilahnya, harus dilihat juga, maksudnya harus diawasi juga lah gitu. Banyak kan anak-anak yang kampret gitu, anak-anak yang gara-gara game juga gitu. Iya. Gue juga maksudnya nggak nggak bilang semua game itu jelek ya, maksudnya cuman kan ya udah, kalau emang si anaknya kurang dari 17 tahun ya lu awasi lah gitu sebagai orang tua kan. Iya, harusnya kayak gitu sih. Iya, harusnya. makanya kayak kasus kemarin di Indomaret itu top up kan, menurut gue itu kelalaian orang tua juga ya. Iya, Karena betul. ya aneh juga kalau nyalahin kasir, kan kasirnya cuma nerima duit gitu. Ya, Ya, makanya walaupun udah ada stiker di situ 8 plus ya. Iya, 8 plus. 8 Tapi plus. kan gimana? Bingung di Indonesia kan ya kayak gini. iya, makanya orang-orang Indonesia tuh kebanyakan orang-orang kampret sih menurut gue, jadi gampang panasan juga. Iya, betul. Kurangnya literasi mungkin kalau kata anak kampus kayak gitu. Ya mungkin edukasinya juga kurang sih sebetulnya. Iya. Kalau menurut gua. Ya karena mungkin pas zaman dulu nggak ada itu istilah top up, apaan coba top up, paling bayar pulsa. Iya, terus Ya, sama juga listrik. gak ada itu. Iya, sekarang kan game, aduh anjing, toksik banget kan. Toxic. Ya walaupun sekarang juga di zaman gua udah makin toksik. Ya contohnya adik gua lah, adik gua belum sekolah tapi udah pegang HP kan, anjing gitu kan. Iya. Gua sebagai kakak, wah anjing, dulu mah aing gak pernah gitu kan pegang HP di umur segitu, mana ada gitu. Walaupun pegang HP itu pas udah sekolah zaman SD itu paling main game apa, ular gitu, apa snack gitu. Snack Kenjia. Iya kayak gitulah. Anjing lah itu. Terus sekarang mah Mobile Legend kan app apaan gitu aja. Iya. Gua aja udah besar kayak gini main Mobile Legend udah agak bosen main game yang namanya kayak gitu. Iya, Bosen. makanya kata gue juga harusnya si remaja zaman sekarang tuh diawasi juga ya sama orang tuanya gitu. Jangan semata-mata dikasih HP terus ya udah itu tanggung jawab mereka, enggak juga. Ya emang enggak sih. Iya, menurut gue harus ada pengawasan lebih dari orang tuanya juga gitu. Karena gini-gini juga kan rada aktivis. Dan makanya gaya bicara gue kan gimana ya? Karena emang kebanyakan ngomong di publik juga mungkin ya, karena gue juga kan ikutan organisasi, jadi kayak gini aja ngomongnya gitu. Enak aja kalau santai ngomong aja lah, Iya. santai aja. Lagian sekarang ya zamannya sekarang, ya balik lagi ke tema tadi, teknologi semakin canggih ya, kita bebas mengekspresikan diri kita dimanapun berada kan. Iya. Terutama di sosial media juga. Iya. Tapi ya mengekspresikannya juga harus sesuai batasan juga sih menurut gue. Ya memang. Tapi Jangan terkadang dipost, orang, tetebelan iya, gitu. tapi terkadang memang orang udah kelewat batas tuh nyeritain aibnya sendiri gitu. Iya. Nah itu gue yang anjing lah, itu orang-orang di apa sih, maksudnya ya udah, TikTok itu kan sosial media yang sama kayak Facebook ataupun Instagram. Ya, it's no problem lah sama TikTok itu. Yang menjadi masalah ada orang-orang kotor gitu, kayak di Facebook tuh orang-orang kotornya yang orang baru melek teknologi atau baru melek sosial media kan pasti langsung ke Facebook, kayak di IG ataupun di Twitter ataupun yang TikTok itu, yang menurut gua orang-orang norak di TikTok itu yang ya pamer aib lah, kayak pamer tete, belah-belahan tete kan, gimana ya, mantap juga gitu. Tapi kan nggak gimana ya, cringe juga gitu. Iya, emang. Jangan kayak gitu juga lah menurut gua. Iya. Ya udah gitu, jadiin sosial media atau aplikasi sosial media itu kayak TikTok, Facebook itu jadiin tempat kalian untuk berekspresi. Apalagi dijadiin untuk tempat berkarya kan asik gitu, kayak gitu. Iya, Makanya betul. Makanya gue suka lihat gitu, gue suka apresiasi
kayak tutorial masak, tutorial apa yang ada di TikTok, gue tuh suka, gue apresiasi kayak gitu daripada orang-orang yang ngumbar aib atau apa. Nah itu yang ngumbar aib itu emang kebanyakan ya bocil-bocil yang baru melek. yang ngontol lah kayak gitu. Ya baru melek. Baru melek. Dan gua juga gak punya ipot buat mencegah itu sih. Bingung juga kan di zaman bisa sekarang ya memang adanya kayak gini. Ya balik lagi ke pribadinya masing-masing, tergantung pantauan orang tuanya kayak apa gitu. Iya. Terus hobi lu sekarang masih tetap ngegunung? Untuk hobi gue sih, maksudnya kalau hobi gue banyak, ngegunung juga termasuk kayak futsal, ngegunung, kayak baca buku juga hobi sih gue, baca buku mitologi kayak gitu suka gue, kayak anak kecil emang. Untuk ngegunung sendiri sih masih jalan, cuman sekarang udah agak jarang, karena emang lagi pandemi juga kan, kita nggak bisa langsung masuk ke gunung juga kan. Harus ada step by step gitu. Ya kali juga gue berangkat sendiri juga kan gak enak, makanya teman-teman gue juga kan pada kerja gitu. Ya udah gue nunggu waktu yang tepat juga gitu. Kadang temen juga ngajak gue gitu ya. Nah kebetulan juga kan di sini gue kontennya nggak cuma podcast ngobrol kayak gini biasa aja. Gue udah nonton. Itu juga ada cerita mistis-mistis di gunung itu kan, kayak yang udah gue ceritain pas ngegunung sama lu itu di Gunung Bongkok tuh, anjing udah gue ceritain. Yang gue digangguin itu tuh, tapi cuman kampretnya dia udah tidur anjing. Udah tidur cuma gua sama si Pasa anjing. Gimana ya? Gue tuh orangnya kalau capek ya udah tidur gitu. Nggak maksain buat apa ya, buat asik-asikan. Enggak, gue tuh orangnya simpel kan. Gue tuh kalau tidur kalau udah ngantuk ya udah gue tidur gitu. Nggak maksain buat mabar, nggak maksain buat ngerjain tugas gitu. Enggak, kalau ngantuk mah ya udah gue tidur. Gue orangnya simpel sebenarnya. Itu juga gue gue ceritain lagi nih ya. Kan waktu itu gue ceritain pas digangguin itu kan ya. Kan itu di situ posisinya kalian kan udah tidur tuh yang 3 orang itu. Nah gue juga udah mau niat mau tidur, cuman pas lihat HP ada sinyal. Nah doi gue kan ngechat, ya otomatis gue balas dulu lah. Takutnya dia khawatir sama gue gimana. Karena gua bucin itu diperlukan. Iya bucin parah lah anjing. Emang. Aingnya bucin. Ya, nah waktu itu kan posisinya gue sama si Basa belum tidur Si Basa juga lagi chattingan sama doinya juga. Nah begitu udah sekitar sampai 12:30-an, gue niat udah tidur, udah chattingan, udah beres lah. Nah udah tidur itu anjing suara datang gitu aja gitu kayak kuntilanak. Gue tuh di Gunung Bongkok pas sama lu tuh itu tuh yang ketiga kali. Gue yang ke-1 kali pernah pas di Gunung Bongkok itu gue naik. Ya nanti ya mungkin diceritain. Boleh. Nanti diceritain. Nanti diceritain sekarang kita beda paham dulu lah. Iya, beda. Jangan sampai horor-horor itu konten bos, stok video bos. Nanti kalau misalkan gak ada yang diposting, gue bingung stoknya nggak ada anjing. Karena AdSense itu perlu. Ya perlu ya perlu itu. Makanya buat kalian tonton lah. Gue kan capek-capek bikin video nggak ada yang nonton, anjing bete kan, parah anjing. Iya. Capek-capek gue bikin konten nggak ada yang nonton, bete anjing kan. Gue buat kayak ginian tuh nggak mudah. Ayolah bantu subscribe juga channel gue. Iya. Kalau dipikir-pikir anehnya tuh konten yang seni atau niat ya kayak gini kan niat juga ya. Sama konten yang nggak niat kayak Iwan beli cupang, kayak anjing malah trending gitu, anehnya gitu. Ya anjing. Dia cuman orang Iwan beli bakso, Iwan beli cupang, anjing nyampe jutaan gitu viewersnya. Kenapa gitu orang-orang yang niat kontennya gitu? Iya anjing nggak di up anjing gitu aja yang padahal lucu enggak, kucing 3 hari minggat balik marah-marah kan. Anjing random banget gitu. Ya gue juga bingung anjing di Indonesia gini amat anjing hidup. Iya makanya nah kalau gue pandang ya San ya, kalau gue pandang tuh mereka tuh butuh orang Indonesia tuh butuh sesuatu yang beda, maksudnya yang beda kayak gitu. Itu kan kayak apa ya, kayak pasif juga bagi kita gitu, kayak Iwan beli cupang ya apa kok dimasukin ke YouTube, ya udah gue lihat lah kayak gitu. Nah, orang Indonesia tuh karena penasarannya juga kayak gitu ya nonton. Iya, harusnya yang salah sih bukan Iwannya sih, bukan Iwannya itu yang pada gue ngapain anjing beli cupang ditonton, aing aja beli lemari gak ditonton, beli mobil gak ditonton anjing. Iya makanya orang Indonesia tuh aneh-aneh gitu loh. Itu juga kan karena viral juga dari sosial media juga ya. Karena gue suka meme juga gitu, gue tuh aktif Facebook San. Bodoh amat lu mau bilang gue norak atau apa, karena
menurut gue emang ada orang-orang yang asik juga gitu di Facebook, dan kita nggak bisa mandang mereka sebagai orang-orang yang norak gitu yang di Facebook tuh. Gue tuh aktif Facebook, bahkan Instagram ataupun Twitter ataupun yang lainnya aja gue gak aktif, cuma aktif Facebook gitu, karena liatin meme yang kayak gitu, semua hal yang viral aja ada gitu di Facebook itu. Makanya gue tahu Iwan beli cupang, gue tahu kucing minggat 3 hari pulang marah-marah gitu kan, aneh Anjing apaan? ya. Makanya itu sosial media tuh gimana ya, gimana kita mandangnya juga sih untuk sosial media itu. Gue nggak bisa bilang TikTok itu sosial media cringe, sosial media untuk orang-orang norak atau sebagainya, karena di TikTok juga ada yang asik gitu. Iya, nggak semuanya kontennya kayak gitu. Banyak ya, yang di banyak IG manfaatnya juga. iya. Tapi cuman nggak tahu kenapa yang sering lewat tuh yang gak berfaedah anjing. Nah itu kan itu, oh ya, gue belajar FPL ya, gue jurusan FPL itu tuh itu kayak logaritma lo di sosial media kan, kayak lu kalau nonton bokep di internet kayak bikin VPN atau langsung nonton bokep, nah otomatis iklan yang bakal lu ada di Facebook ataupun di Instagram itu bakal yang berhubungan dengan bokep. Contoh, gue aja pernah ketemu di Facebook itu iklan Shopee atau iklan Bukalapak kayak gitu, kayak dia tuh nggak iklanin dildo, anjing lu tuh dildo yang itu dildo, iklan kutang Alat kayak kebutuhan. ya, alat kebutuhan itu anjing kan. Oh iya, udah berarti gue pernah nonton bokep kan ya, gue jujur gue pernah nonton bokep lah, ataupun Ya udahlah itu mah ya, kan dibilangnya kalau misalkan udah cukup umur ya udah biarin aja Iya. sebagai edukasi anjing. takutnya anda tidak cukup umur gitu. Iya, jangan dicontoh. Iya, jangan dicontoh. Nonton bokep itu untuk 18 tahun ke atas. Iya, dan itu juga bukan sesuatu hal semuanya negatif, bro, tapi Iya. itu juga edukasi sebagai kita udah dewasa, harus tahu gitu Iya. kan yang namanya seksual itu seperti apa, bukan Iya. jangan di apa ya? Jangan di apa ya? Bingung ya gua ngomongnya. Bukan ngejudge sih, tapi ya udahlah gitu, tergantung niat Iya. lo buka bokep buat apaan gitu anjing. Iya sih. Sebenarnya iya kayak coli juga sih kebutuhan. Mungkin menurut gua kayak coli juga kebutuhan kayaknya sih. menurut gua. Manual. Karena anak-anak zaman Anjing sekarang manual. tuh kayak gimana ya? Emang banyak konten bokep ataupun konten-konten seksual juga, makanya mereka tuh terpacu gitu. Gue gak ada pelampiasan nih buat seks kayak gitu, makanya mereka coli kayak gitu. Nah itu, hey Anda ya, yang 18 tahun ke bawah, alat vital Anda belum tumbuh dengan sempurna. Jangan nonton bokep ya. Ingat, jangan nonton bokep ya. Anjing. Saya menyesal. Gue pernah nonton bokep. Saya Menyesal kenapa anjing? Gimana ya, emang rusak banget sih untuk Ya emang benar itu Iya, benar. Efeknya tuh ke pikiran kita juga. Iya, makanya Semuanya kena anjing, semuanya kena. makanya gimana ya, yang kriminal seksual harassment kayak gitu juga menurut gue sih dari konten-konten yang mereka lihat di sosial media juga gitu San. Ya betul. Ya kayak mereka tuh lihat TikTok nih, contohnya video TikTok yang anjing belahan teteknya gitu, yang apa sih, tobrut, toket brutal. ada tuh gue pernah lihat deskripsi bokep, tobrut anjing, cewek Indonesia tobrut. Gue toket brutal, fix toket brutal gitu. Nah mereka tuh kayak anjing, gue apa ya, memacu pikiran mereka untuk melakukan kriminal gitu. Ya betul. Kayak beda sih di zaman bukan di zaman tapi di negara kita tuh kalau misalkan ada seseorang yang lewat khususnya perempuan yang kayak pakaiannya mini itu menimbulkan menimbulkan kriminal. Iya, mengundang. Tapi kan beda di negara lain mah bebas gitu, bro. iya, Bebas. padahal emang nggak salah si ceweknya Ya sebenarnya. emang gak salah, Nggak cuman salah. jangan disalahkan juga si cowoknya karena kenapa Anda memikat gitu kan. Iya. Kami sebagai Iya. kaum Adam ya gak dilihatnya anjing. Ya, Ya, anjing. dilihat itu adalah suatu keberkahan Anjing. buat kita ya. Iya, gak dilihat tapi anjing ininya carang gitu. Aduh, makanya gua agak risih juga sih menurut gua, kayak konten-konten yang bikin yang gue bilang tadi. Gua agak risih tuh sama konten-konten yang kayak gitu. Ya kenapa daripada lu nunjukin sesuatu yang apa ya, yang private bagi lu gitu, yang pribadi bagi lu, kenapa lu nggak buat karya aja gitu dengan tidak menyisipkan
konten-konten seksual gitu. Iya betul. Kayak yang sekarang banyak prank-prank tuh ngajak quick anjing Iya. apaan sih? Dulu pernah kan ada Kimi Hime itu yang thumbnail YouTube-nya juga crot gitu kan aneh gitu. Nah, jangan sampai YouTube lu Aduh, jangan deh anjing. thumbnailnya kayak gitu. Jangan sampai ada anjing, jangan. Crot jangan. 19 detik kan. Nanti jangan. semua tipe aing jadi apaan anjing? Iya, makanya apa ya? Untuk pengawasan juga kayak yang tadi gue bilang diperlukan juga sih buat anak-anak zaman atau remaja-remaja zaman sekarang lah gitu. Iya, nanti juga kalian ada waktunya lah buat nonton kayak gitu ya. Iya. Jangan sampai lo belum cukup umur terus lo penasaran dan akhir-akhirnya ya lo Iya. nyobain. Nah, juga. itu ya gua makanya apa ya? Pengetahuan apa sih namanya? Pengetahuan seksual atau apa? Ya, edukasi seksual. Edukasi seks itu penting menurut Ya, gua. emang penting. Cuman ya, yang bikin tolol ya, orang tua zaman sekarang tuh ngira edukasi seks itu adalah hal yang salah. Bukan wajar misalnya hal yang salah bagi anak-anak gitu. Padahal menurut gua edukasi seks itu penting gitu. Iya, betul. Ya, harusnya di edukasi seks itu kan kita harusnya tahu dong, lu sebagai anak atau lu sebagai remaja tuh harusnya lu ngejaga hal yang pribadi bagi lu. Iya, karena sekarang tuh suka beda apa ya? Beda apa ya? Beda prinsip lah. Iya, Kan iya, kita di sekolah beda juga, prinsip juga. ada pelajaran yang namanya ilmu pengetahuan. Iya. Ilmu pengetahuan. IPA. Iya, itu kan Essence. kita mengenal apa namanya? Organ tubuh itu disebutnya apa? Iya, organ tubuh. Ya maksudnya itulah. Ya alat vital. Ya. Kayak gitu lah. Kayak Nah, gitu kan iya. kita diajarin. Anak-anak kan kalau emang si orang tuanya tidak membolehkan anak-anaknya untuk mendapatkan edukasi seks kan bahaya. Maksudnya anak-anak kalau udah penasaran kan bingung ya, maksudnya dia nggak tahu gitu harus cerot di mana gitu kan, dia nggak tahu gitu kalau cerot di dalam bikin hamil kan bahaya kayak Iya. gitu. Coba kalau dikasih tahu anak-anak kalau cerot di dalam itu kan bikin hamil, makanya kalian jangan ngelakuin itu. Nah kan asik kalau gitu. Nah kalau enggak kan anak-anak tuh jadi penasaran. Gimana kalau mereka nyoba kan? Iya, jangan sampai dia tahu sendiri tapi salah kaprah. Nah hancur udah. Iya, kalau maksud gua gini, kepengen gua sebagai orang tua, kalau misalkan ketika anak kita udah beranjak dewasa lah, udah cukup umur lah, kasih Iya. edukasi bukan buat dia ngelakuin hal kayak gitu, tapi gimana caranya mencegah melakukan hal kayak gitu loh. Iya. Kalau misalkan mau melakukan juga, lo harus tahu apa yang lo harus cegahnya. Semisal kayak pakai alat kontrasepsi, Nah, alat itu. pengaman, kan Iya. jangan sampai gimana lah ya pokoknya intinya jangan sampai melakukan hal kayak gitu juga sih sebetulnya. Iya. Menurut gua gitu. Nah itu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut lo gimana sekarang caranya ngasih tahu ke anak-anak biar enggak kayak setoksik inilah anjing. Karena sekarang itu kebanyakan orang BPJS. Apa tuh? BPJS itu adalah anjing bohong. Gini kayak di tadi gitu tadinya. Ya. Jangan sampai BPJS kan. BPJS itu adalah budget pas-pasan jiwa sosialita kan anjing itu kan. Nah. Jadi mengada-ngada buat cuman anjing gengsi lihat orang-orang kayak gini sedangkan gua kayak gitu. Ya udah lo anjing apapun yang lo sekarang punya ya lo syukuri gitu maksud gua. Iya. Nah menurut gua sih gimana sih anak-anak nggak toksik itu kayak tadi ya agak jauh dari gue bilang si orang tua tuh harus mengawasi juga karena banyak di YouTube juga konten kreator yang toksik juga yang kayak nge-game itu toksik kan si anak-anak tuh pasti suka game ya kayak game Free Fire gitu, api bebas, Free Fire, api bebas, Mobile Legends dan sebagainya kan banyak konten kreator yang ngebahas atau main game kayak gitu kan toksik gitu, Ya, bilang ya. anjing seenaknya, Ya, bilang ya. kontol seenaknya kan. Iya, betul. Nah itu yang diserap oleh anak-anak lalu diproyeksikan ke keseharian kan bingung ya. Pasti seorang tuh mikirnya bukan karena HP tapi karena lingkungan teman-teman mereka. Iya, mungkin. padahal kan di HP juga banyak. Banyak di HP juga kayak di YouTube juga kayak gitu kan. Nah itu juga makanya si orang tua kan harus ngewaspadin anak-anaknya, harus ngawasin anak-anaknya biar gak nonton konten kreator yang toksik juga. Masih banyak kok konten kreator yang nggak toksik gitu kayak Miao Aug atau sebagainya kan itu nggak toksik, asik juga di game. Dan lebih bagusnya lagi nggak nonton sama sekali. Nah, bagusnya nggak nonton sama sekali. Adik-adik belajar di rumah yang baik. Gak ada UN tapi US ya, kayak gitu.
Oke, mungkin gitu aja ya obrolan kita, cukup sampai di sini aja karena ya kita apa ya istilahnya bukan mau nyalahin sosial media juga, tapi gimana lu yang menggunakannya gitu nih atau Iya, apa iya. gitu ya, jangan sampai salah kaprah lah. Karena di zaman sekarang tuh ya lo harus siap-siap aja, tunggu kehancurannya aja gitu kan. Iya. Karena gua juga baru sampai di sini udah ngerasa, anjing hidup aing udah hancur kayak gini, nggak tahu harus ngapain ke depannya kan, bingung. Jangan sampai ada di rumah menyesal. Nanti sudah dewasa ya, mau jadi apa? Bingung seperti kita. Ya udah mungkin gitu aja ya, teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe juga. Dadah.